ini ada yang menarik nih. Nih, lu coba lihat. Ya. Kalau tolak vaksin COVID-19, saya suntik vaksin babi. Aduh. Kalau gua rasa sih itu presiden siapa sih? Gue lupa deh. Filipin. Warganya Manny Pacquiao, Pak. Manny Pacquiao ini warganya nih. Betul. Ya. Tapi buat gue ya kayaknya itu presiden yang sadar bahwa masyarakatnya tuh memang mesti harus diambilkan keputusan gitu. Kayaknya ya. Boleh. Betul. Keren argumen lu keren. Dia sadar bahwa warganya ini harus diambilkan keputusan. Betul. Boleh. Karena kalau misalnya dia tunggu voting, mungkin kayaknya jawabannya nggak mau divaksin semua. Mungkin kita nggak tahu gitu. Jadi kayak dengan konteks masyarakat yang seperti ini, kayaknya memang harus ada sedikit tanda kutip intimidasi gitu. Ya istilahnya mungkin kayak orang tua kita yang tanda kutip pakai rotan dalam mendidik kita supaya kita bisa mengerti gitu ya ke depannya gitu. Mungkin dia tipe presiden kayak gitu. Atau mungkin kita nggak tahu, siapa tahu udah dikasih pilihan seperti itu, masyarakat Filipina lebih pilih vaksin babi kan, kita juga nggak tahu. Ya. Karena setahu gua, Filipina, kita nggak tahu, men. Jangan-jangan semua tahu itu masyarakatnya, kita nggak tahu. Iya. Betul. Iya, saya vaksin babi saja katanya. Iya, soalnya setahu gue secara statistik salah satu yang terbanyak di sana kan Katolik kan, Kristen Katolik yang buat mereka babi kan ya nggak apa-apa gitu. Iya. Ya, tapi ancamannya gila juga sih. Nggak, kalau di Indonesia kira-kira kayak begitu bakal lewat nggak tuh presiden? Nggak, maksud gue ini soal apa sih yang membedakan menurut lo gitu ya? Presiden di Filipina berani ngomong kayak gitu. Misalnya di TRT ini juga dulu kan mayoritas masyarakatnya Katolik kan ya. Dan ketika Paus Francis datang, dia malah bilang, ngapain Paus datang nih, bikin macet aja katanya kan. Dia agak gila gitu orangnya. Betul. Muncul leadership yang agak-agak agak-agak nyeleneh ya. Iya, nyeleneh, beyond politics gitu. Apa sih menurut lu? Kenapa di Indonesia ini kita sampai hari ini masih normatif aja gitu loh, Pak Reza? Karena terlalu banyak perasaan yang harus dijaga demi keutuhan kesatuan negara ini, Pak. Oh iya. Kalau buat gua, Filipina dibanding Indonesia, variasi masyarakatnya lebih bervariasi Indonesia. Betul. Sehingga menurut gua, sekontroversi apapun kata-kata presidennya, gua rasa resikonya bisa ketakar. Dia sudah bisa tahu yang akan ke-trigger tuh paling kalangan ini, dan paling juga kalau ke-trigger dampaknya kepada sosial ekonomi hanya segini gitu. Jadi mungkin dia sudah bisa mentakar. Tapi kalau di Indonesia sendiri kan bahasa daerah aja kita ada berapa? Provinsi aja kita setiap tahun nambah. Bahkan sekarang gue udah nggak tahu. Sekarang kita udah berapa provinsi sih? Gua dulu sekolah 34. Dulu gue sekolah diajarin kita 27 provinsi. Ya, 27. Sampai sekarang kita 34 provinsi. Terus berbahasa daerah ada ratusan kalau tidak ribuan. Kepercayaan juga ada banyak sekali. Pandangan politik juga ada banyak sekali dan yang lain-lain. Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa COVID ini ya, terlepas apapun pandangan kita terhadap COVID, ini adalah games yang kita harus satu suara kalau mau menang. Mau kita percaya ini tidak terlalu berbahaya, mau kita percaya ini konspirasi, mau kita percaya ini adalah karena elit global atau apapun, tapi kalau kita mau menang lawan COVID ini, kita harus satu suara. Dan supaya kita bisa
bisa satu suara, ada banyak variabel yang harus dijaga. Sehingga memang kesulitan dalam menjaga banyak sekali yang berbeda ini adalah harus kompromi, terutama dalam mengambil keputusan sih. Bukan mengambil keputusan, terutama dalam beberapa statement gitu. Kadang jadi harus normatif untuk menjaga banyak perasaan. Atau kadang harus mengambil suara mayoritas terlepas dari statement itu mungkin tidak masuk akal gitu. Jadi memang sulit jadi pemimpin di Indonesia karena yang harus dijaga tuh banyak sekali, Pak. Dan dampaknya tuh iya, dan dampaknya itu bisa langsung nyata terlihat gitu. Apalagi kita kan udah mau ke arah chaos ya, tanda kutip chaos ya. Karena ketakutan gue dari COVID ini sih sebenarnya selain dari virus yang akan mutasi-mutasi terus ya, kalau kita susah diatur, sebuah kecemburuan sosial nantinya untuk masyarakat yang akhirnya sudah nggak sanggup lagi mengikuti prokes karena dia juga butuh finansial. Ada kecemburuan sosial dengan orang yang misalnya bisa di rumah aja dan orang yang nggak bisa di rumah aja. Dan akhirnya nanti akan ada chaos kayak misalnya penjarahan dan yang lain-lain. Itu yang sebenarnya harus dijaga. Makanya sebenarnya sekarang tuh buat gua statement-statement yang menyudutkan pihak manapun itu tidak akan membawa kita menang lawan COVID. Contoh, statement yang menyudutkan orang yang percaya konspirasi itu hanya akan membuat mereka yang jumlahnya banyak ini tidak akan pernah mau ikut prokes. Dan kita sama ya yang anti vaksin dan segala macamnya ini maksudnya. Iya, menurut gue semakin mereka disudutkan, semakin mereka merasa bahwa apa yang mereka perjuangkan benar gitu. Dan saling menyudutkan satu sama lain ya. Saling menyudutkan satu sama lain di saat yang genting ini, menurut gue bukan jawabannya. Karena itu hanya akan memecah, akan bikin polarisasi dalam masyarakat yang percaya vaksin menjadi benci kepada yang nggak percaya vaksin dan sebaliknya. Dan akhirnya hanya akan memperparah situasi ini. Makanya sebenarnya yang kita perlukan itu adalah toleransi perkovitan sebenarnya. Dalam konteks bahwa hargailah. Ya, menurut gue kalau lo memang percaya ini semua adalah konspirasi, nggak apa-apa, kita hargai, tapi ikutin aja aturannya. Kan yang jadi masalah adalah yang percaya ini konspirasi tidak mau ikut aturan. Karena mereka diserang terus juga, Pak. Dengan kata-kata yang kejam, dibilang tolol lah, dibilang goblok lah, dibilang selalu disalahkan. Dan kadang yang disalahkan ini juga belum tentu karena mereka nggak percaya konspirasi. Mungkin karena mereka nggak punya pilihan lain, mereka harus bekerja. Akhirnya mereka melanggar PPKM dan yang lain-lain, disalahkan terus, disudutkan terus, akhirnya mereka sebel juga, akhirnya jadi percaya konspirasi gitu. Ini tuh game yang kita perlu satu suara, jadi penanganannya juga harus elegan. Gue paham kemarahan teman-teman yang sudah ikutin prokes, melihat orang-orang yang ikut prokes, tapi mencaci maki mereka itu bukan jawabannya menurut gue. Harusnya gimana? Ini harusnya pemerintah kita aja udah nyiapin pidana kan, aturan terbaru pidana untuk yang anti vaksin gitu. Ya kita lihat aja sih menurutku. Sebenarnya sih gimana ya? Yang harus ditunjukkan sih sebenarnya konsistensi dalam menunjukkan aturan, menegakkan aturannya sih sebenarnya. Yang jadi masalah, kalau kita mau jujur-jujuran ya, inkonsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan prokes seperti ini. Sehingga seolah-olah kelihatannya aturan ini hanya berlaku kepada rakyat kecil. Gitu. Dan itu biasanya yang jadi salah satu alasan. Gak usah jauh-jauh, di Depok kemarin ada lurah kan. Di hari pertama PPKM loh, lurah ini joget-joget. Bikin kondangan. Bikin kondangan, dan kondangannya saya sangat yakin dari videonya sih tidak prokes ya. Tidak sepi. Nah, maksud gue, betul. Gue yakin pasti pemerintah pusat sudah memberikan instruksi yang jelas kepada seluruh instrumen. Sangat yakin gue. Cuma kan masalahnya kan ada oknum-oknum kepala daerah tertentu yang entah gimana ceritanya instruksi ini diartikan lain mungkin sama mereka atau tidak nyampe dengan jelas, sehingga mereka memberikan contoh buruk kepada masyarakatnya dan seolah-olah misalnya contoh ini lurah boleh bikin gitu tapi orang kecil ditangkep-tangkepin saat melanggar PPKM, ini gimana? Jadi sebenarnya memang yang harus dilakukan selain memang ada tindak pidana,
ditunjukin juga bahwa tindak pidana ini juga bisa berlaku ke siapapun, mau itu rakyat kecil atau orang besar. Dan harus ada tindakan yang tegas sih kalau misalnya ada apa ya istilahnya ya, orang-orang yang dari apa ya istilahnya memegang jabatan-jabatan penting yang melanggar prokes juga harus tindak tegas supaya masyarakat juga oke, ini ada konsisten aturannya begini semua, berarti kita semua melakukan ini tuh supaya kita bisa selesai gitu. Kan kita nggak usah ini deh, kita nggak usah sugarcoating. Kan ada juga dulu sebelum kita PPKM nih yang dulu beberapa oknum penguasa yang punya tempat hiburan, tapi karena dia punya akses ke situ, walaupun ada PSBB dan lain-lain, masih tanda kutip terbuka dengan ngakalin loophole sistem dan yang lain-lain ya. Masyarakat kecil ngelihat itu ya sebel lah pasti. Ya. Dan akhirnya itu menjadi salah satu titik mereka untuk percaya bahwa ini semua konspirasi gitu. Padahal sebenarnya kalau ada konsistensi dalam bikin aturan-aturan ini sebenarnya ya harusnya sih ini. Itu juga apa? Menurut lu berarti dengan apa yang terjadi sekarang ini banyaknya ketidakkonsistenan ini, ya. Menurut lu layak nggak Habib Rizik di penjara? Pertanyaan gue agak jeleneh juga deh. Nggak apa-apa. Ya, jadi pertanyaan kita bersama akhirnya. Itu yang jadi pertanyaan kita bersama. Kalau misalnya beliau jadi di penjara karena kerumunan, tapi toh faktanya, gue ngomong faktanya ya, fakta kan nggak peduli sama perasaan gue sih ngomong fakta aja gitu. Tapi kan faktanya sekarang ada juga beberapa kerumunan yang tidak dikenakan apa sih namanya, tidak dikenakan pola pikir yang sama seperti kemarin. Seandainya itu konsisten aja, pasti lebih mudah karena sebenarnya kita perlu satu suara sih sebenarnya dalam hal ini. Ya, itu jadi pertanyaan kita bersama jadinya. Berarti ya dengan situasi kayak gini ya, lu melihat agak ini ya berarti soal Habib Rizik ini. Ya, agak dan itu nanti berbeda perlakuannya gitu loh maksudnya. Betul. Gini ya, gue kasih disclaimer dulu. Apakah gue setuju dengan banyak value-value yang beliau perjuangkan? Tidak, tentu. Dari value gue dan beliau tuh berbeda. Tapi kan masalahnya ini bukan perasaan gue. Ini tentang fakta yang gue lihat langsung gitu. Yang ini kena, yang ini gak kena, ya gue paham akhirnya kenapa banyak orang yang merasa bahwa ini semua bagian dari konspirasi gitu. Makanya sebenarnya sih kalau ingin memenangkan hati masyarakat yang harus dilakukan adalah konsistensi dalam menunjukkan apa sih namanya prokes ini juga.